Iya, haleluya, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, apalagi udah diurapi Tuhan, semua luar biasa ya. Saya percaya setiap orang yang diurapi Tuhan itu pasti mengalami perubahan. Ya, masih dalam tema keluargaku adalah sorgaku. Saudara, apa itu sorga? Ya, Yesus datang ke dalam dunia ini membawa sorga. Karena memang manusia itu membutuhkan sorga di dalam dunia ini, saudara. Makanya Alkitab berkata, ya Yesus itu datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah ya, atau sorga itu sendiri. Jadi setiap orang yang sudah menerima Yesus harusnya mereka hidup di dalam sorga. Sorga itu bukan sesuatu yang kita tunggu nanti ketika kita mati. Karena kalau kita tunggu mati dulu baru masuk sorga, kelamaan keles. Amin. Tuhan mau selama kita hidup di dunia ini, kita hidup di dalam sorga. Makanya doa Bapa kami mengajarkan, datanglah kerajaanmu, ya datanglah kerajaanmu di bumi dan di sorga. Jadi bukan nanti tunggu kita mati, nanti kalau Tuhan Yesus datang ya baru kita mengalami sorga. Di bumi ini selama kita hidup, Tuhan mau kita mengalami yang namanya kerajaan Allah itu. Roma 14 ayat 17 berkata begini saudara, mari kita lihat bersama. Roma 14 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah, baca sama-sama, bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan mau dalam rumah tangga kita mengalami ini. Ada kebenaran, pasti ada damai. Waktu ada damai maka ada sukacita. Siapa yang sudah mengalami ini dalam rumah tangganya? Tiap hari damai, sukacita. Ya jangan angkat tangan kalau nggak bener loh. Ya jangan pencitraan ya. Karena Tuhan tahu bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya kalau di Jakarta ini saudara, banyak orang Kristen itu ke gereja. Di mobil berantem suami istri, makanya kamu terus maumu apa? Ya udah kita cerai aja. Begitu mau dekat gereja, lap air matamu cepet, udah mau masuk gereja. Ya terus istrinya make up lagi tuh pakai lipstick, udah kehapus semua tuh make up. Masuk ke gereja saudara, disalami sama gembalanya, salam gimana kabar bu? Luar biasa. Jangan hidup begitu. Karena Alkitab berkata di sekeliling kita ini banyak saksi. Ya, saksi yang pertama itu Tuhan, saksi yang kedua itu Kenapa ngomong setannya tegang? Ya, saksi yang kedua itu setan. Kita nggak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat kita. Ya, kita di gereja hebat, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat kayak tadi bagus, luar biasa. Kalau disertai dengan perubahan hidup. Engkau lompat Holy Wings lebih keren dari saudara. Tahu nggak Holy Wings di Jakarta sih? Ya, ada satu nightclub baru dibuka di Jakarta namanya Holy Wings. Satu kali istrinya periksa mobile banking suaminya. Ini kenapa ada pengeluaran di Holy Wings? Apa itu Holy Wings? Gereja baru. Holy Wings artinya sayap kudus. Saya kemarin ada perpuluhan di situ. Padahal itu nightclub saudara, namanya Holy Wings. Tapi ini udah ditutup, buka baru, ganti nama. Kalau gereja cuma lompat-lompat kayak tadi tanpa perubahan hidup, di nightclub lebih heboh. Iya enggak yang sering ke nightclub? Ngomong amin, biar kita baptis ulang ya Pak. Maaf, apa bedanya gereja dengan nightclub? Di gereja ada hadirat Tuhan yang mengubahkan. Di sana enggak ada, orang happy-happy sebentar, pulang stres lagi. Tapi waktu engkau berjumpa dengan hadirat Tuhan, dengan pengurapan Tuhan, engkau pulang hidupmu diubahkan. Apa itu sorga? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang Yesus bawa ke dalam dunia ini. Seharusnya orang yang berkata menerima Yesus, mereka hidup di dalam 3 hal itu. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau engkau tidak tinggal dalam sorga, dalam kerajaan Allah, maka engkau tinggal dalam kerajaan setan.
Sebaliknya dari kerajaan Allah, kerajaan setan itu apa? Kalau dalam kerajaan Allah ada kebenaran, maka dalam kerajaan setan ada kebohongan, ada dosa, ada kefasikan. Yang kedua, dalam kerajaan sorga tadi dikatakan ada damai sejahtera. Maka dalam kerajaan setan itu ada berantem, ribut, galau, stres. Yang ketiga, dalam kerajaan sorga tadi ada sukacita. Maka dalam kerajaan neraka, dalam kerajaan setan, ya seperti itu saudara. Jadi coba hari ini kita merenung rumah tangga kita ada di mana. Amin. Banyak orang Kristen jago di gereja, makanya setan gak takut gereja penuh. Setan bilang biarin aja, makin banyak buka gereja, buka aja, penuh biar aja. Selama mereka tidak menjadi pelaku firman. Santai aja kata setan, biarin, tambah penuh terus. Yang selingkuh tetap selingkuh, yang dugem tetap dugem, yang mabok tetap mabok, yang judi tetap judi, berzina tetap berzina, yang berantem di rumah tangga tetap berantem. Makanya setan bilang biarin mereka ke gereja. Saudara, engkau harus hidup berdampak. Yang pertama, hidupmu harus berdampak bagi kerajaan Allah. Yang kedua, engkau harus berdampak bagi kerajaan setan. Karena setan gemetar melihat hidup kita. Bahaya saudara, di sekeliling kita ini banyak setan. Jangan sampai setan nanti lebih rohani dari kita. Ya, ada pendeta jalan di kuburan saudara. Ketemu setan, dia teriak, setan, lari terbirit-birit. Setannya lihat dia ngomong gini, darah Yesus. Jadi lebih rohani siapa? Setan aja kaget, ada ya pendeta lihat setan, teriak setan lalu lari takut. Harusnya pendeta kalau takut ngomongnya apa? Dia lihat kuntilanak saudara, kuntilanak, dia teriak setan. Ya, kuntilanaknya ngomong darah Yesus. Jangan sampai setan lebih rohani dari kita. Ya, kenapa kuntilanak udah nggak muncul lagi di Indonesia sih, di sini nggak tahu. Karena setannya di sini bukan kuntilanak ya. Kata kuntilanak gini, saya sama orang Kristen lebih kudus saya, baju saya panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok di belakang. Sementara orang Kristen udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi yang setan Eka apa ye? Bingung gak kita? Yang setan siapa? Kata kuntilanak. Hati-hati saudara. Hidupmu itu dipantau, banyak saksi. Makanya Alkitab berkata di dalam Yakobus, engkau percaya hanya ada satu Allah saja. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Kalau kita percaya, setan percaya. Engkau level imanmu cuma sampai dipercaya, berarti imanmu satu level sama. Ngomong jangan ragu-ragu. Engkau percaya kepada Tuhan Yesus, setan juga percaya akan hal itu. Kalau level imanmu cuma berhenti sampai dipercaya, berarti engkau satu level sama siapa? Siapa yang teriak ngomong setan itu? Gak usah melirik sama saya. Ya benar saudara, kita harus menyadari itu. Jangan sampai ya kita jadi ketawaannya setan, biarin aja dia nyanyi di gereja, kayak bener kita buat iblis gemetar. Waktu pulang iblis buat kita gemetar. Ini kan kebalik-balik, iman seperti apa yang kita miliki? Iman bagaimana yang engkau miliki? Satu kali ada orang tanya sama saya, Bu, Ibu sering pelayanan ke desa-desa ya? Iya. Kalau ibu pelayanan di desa banyak gak orang kerasukan Bu? Oh sering, lagi pujian kerasukan saudara. Layani pelepasan dulu. Lalu dia tanya, Bu kalau di kota besar, pernahkah ibu lagi ibadah gitu ada yang kerasukan? Saya berpikir saudara, saya sering pelayanan juga di kota besar, di gereja besar. Hampir gak pernah ada. Dulu ada di gereja besar lagi puji-pujian, jatuh menggelepar. Saya lari dong saudara, mau saya keluarin jurus dalam nama Yesus. Ibu-ibu di samping saya ngomong, jangan Bu, kenapa? Epilepsi. Saya kira kerasukan. Ternyata epilepsi, udah mau saya tengking saudara. Terus saya tanya, terus sembuhnya gimana? Nanti sembuh sendiri, biarin aja. Lalu saya bertanya kepada Roh Kudus loh, iya ya kenapa di gereja besar, di kota besar hampir gak pernah ada orang yang kerasukan. Karena setan ngomong begini, di kota udah gak usah ganggu orang di gereja, kita cukup cuma kontrol saja. Jadi di kota-kota besar, setan itu cuma dari luar kontrol, lancar coy, lancar.
Ibadah jalan lancar. Kenapa? Kata setan, gak usah diganggu. Kedagingan mereka lebih setan dari setan. Loh saudara, daging itu daging. Setan itu setan. Jangan ada yang selingkuh, konseling setannya. Kenapa kamu selingkuh? Gara-gara setan bu. Setan ngomong, yang enak lu yang sial gua. Setan bilang gua lagi. Makanya setan ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau berhenti jadi setan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Setan sembunyi di gudang-gudang tua, dicariin, bikin konten. Karena sekarang konten tentang setan laku sekali, yang nonton jutaan. Bagaimana setan mau bereaksi lagi saudara? Udah kalah pamor sama manusia. Demi uang manusia menghalalkan segala cara. Alkitab berkata, Galatia pasal yang ke-5, daging itu telah nyata perbuatannya. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, keserakahan, ketamakan. Demi uang orang memperhalalkan segala cara. Itu daging, itu bukan setan. Amin. Makanya setan bilang gak usah ganggu orang di gereja. Karena daging mereka lebih besar dari kita. Ngapain ganggu? Saudara, mari kita uji diri kita. Mari kita cek. Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, tapi setan juga percaya akan hal itu. Apa perbedaan kita dengan setan? Kita percaya, setan percaya. Tapi kita menjadi pelaku firman, melakukan kehendak Allah. Dan setan tidak akan pernah mau melakukan kehendak Allah. Jadi orang yang Kristen tapi tidak mau jadi pelaku firman, engkau temennya? Benar saudara. Satu kali saya ditelepon seorang ibu nangis-nangis, bu anak saya kena COVID bu. Dia sekarang koma dibawa ke rumah sakit. Saya bilang ibu tenang dulu, ibu jangan panik, ibu jangan ini pokoknya tenang sekarang. Iya Bu Debbie tapi dia tadi sudah masuk ke ICU dia koma gini-gini. Kami berdoa setelah itu 3 hari puji Tuhan dia kabari saya anaknya lolos dari maut. Tapi setelah anak ini keluar dari rumah sakit ada yang aneh saudara. Dia bisa lihat setan secara kasat mata. Itu aneh. Jadi dia telepon saya anak ini, Bu. Saya mau konseling sama ibu. Sejak saya sembuh dari koma kena COVID kemarin. Saya tuh bisa lihat setan dengan mata jasmani saya. Terus saya tanya, kenapa? Jadi kamu terganggu? Terganggu banget Bu, karena dia dokter. Saya itu lagi kerja di rumah sakit, dari bawah kolong tempat tidur lagi periksa pasien, dari bawah kolong tempat tidur muncul kepala berdarah-darah gitu. Jadi dia teriak, pasien tanya kenapa Bu dokter? Ada kecoa. Padahal dia lihat setan, dia bilang di rumah sakit itu ya Bu isinya setan semua. Dari bentuk tuyul, kuntilanak, kepala berjalan, tangan puntung itu isinya semua roh-roh halus. Tapi dia bisa lihat kasat mata. Lalu saya tanya sama dia, kenapa kamu? Dia bilang tolong Bu Debbie, ibu bisa tutup enggak ini? Wah saya bilang, wah suruh tutup ya, kalau botol kita suruh tutup bisa. Tapi yang begini bagaimana nutupnya? Ya, lalu tiap hari dia mulai konselingkan sama saya. Dia bilang, ibu saya diajak suami saya, kita pergi ke curug, air terjun di hutan. Setan di hutan itu beda sama setan di kota Bu. Setan di hutan di bawah-bawah pohon itu bentuknya itu binatang, mereka kayak monster. Jadi bentuk naga, bentuk apa, matanya 7, kepalanya banyak dia bilang. Tapi ada di setiap sudut-sudut bawah pohon tuh saya lihat. Sampai saya lihat ada satu kayaknya dia penguasa di situ Bu. Itu menakutkan sekali waktu ada anak kecil di depan saya sama papanya lewat. Anak itu langsung berteriak nangis terus. Orang tuanya bingung. Tapi dia bilang saya yakin anak itu bisa lihat itu makanya anaknya ketakutan. Saya bisa lihat juga Bu ya. Akhirnya dia bilang saya Bu ada orang datang ke rumah saya. Dia kenal orang itu cukup dekat dengan keluarganya. Di kaki orang itu dia bilang, laki-laki ya, itu bergantung satu makhluk, bentuknya badannya kodok tapi kepalanya perempuan.
Saya bilang itu roh persinahan di Alkitab itu, kodok itu lambang persinahan. Berarti laki-laki ini mungkin dia baru pulang dari panti pijat atau tempat pelacuran. Tapi orang itu nggak tahu saudara, padahal ada makhluk yang mengikuti. Jadi dia bilang, saya lihat itu Bu, lalu saya tanya dia, kamu dari mana? Saya sambil ketakutan karena saya lihat dengan mata itu makhluk gantung di kakinya. Dia bilang nggak dari mana-mana, dari sini. Ya udah, terus dia berdoa, maaf ya saya mau berdoa buat kamu. Dia tengking dalam nama Yesus, susah banget untuk lepas. Tapi akhirnya berhasil dia, dalam nama Yesus, pergi segala roh-roh yang bukan dari Tuhan. Lalu dia bilang, Bu tolong tutup Bu, saya terganggu sekali dengan ini. Saya bilang sebenarnya kalau kamu mau, kamu bisa dipakai Tuhan untuk doa pelepasan loh. Jadi kalau saya pelayanan ke gereja mana saya ajak kamu. Biar kamu bisa lihat ini orang-orang diganduli kodok-kodok apa yang ada menggandul. Bagus sebenarnya saya bawa dia kan. Nggak ada yang bisa berdusta di situ. Mau Anda pemain musik di gereja, nanti jangan-jangan dilihat kodok, kadal, di sini semua gandulan saudara. Loh benar saya bilang sebenarnya perlu yang begitu-begitu di gereja. Cuma dia bilang saya nggak mau Bu, saya terganggu sekali Bu. Saya sih tidak takut Bu, tapi saya terganggu dengan ini. Jadi saya datang ke rumahnya, kita berdoa, saya bilang saya tidak bisa menutup, hanya Tuhan. Kalau memang itu bukan dari Tuhan, kita berdoa ya. Kami menyembah, dia mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan penuhi dia, lalu saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kalau memang itu mengganggu dan itu bukan dari Tuhan, dalam nama Yesus biar Tuhan yang menutupnya. Berapa hari kemudian saya telepon, dia bilang, puji Tuhan Bu, saya sudah tidak lagi melihat seperti itu. Sebenarnya bagus kan, bagus itu. Ya, saya pelayanan kemana tak ajak gitu ya. Tolong lihat Bapak itu ada kode apa? Saudara boleh tertawa dengan kisah ini. Tapi di alam roh itu terjadi. Firman Tuhan berkata, sebab perjuangan kita, Efesus 6 ayat 12, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi setiap orang, apa yang mengikat hidupmu, ya mungkin itu saya bilang. Kalau orang tiap hari ke panti pijat, ke tempat pelacuran, ya itu diikuti kodok. Tapi kau enggak tahu. Yang tiap hari nonton film porno, itu ada juga yang mengganduli. Ingat loh saudara, peperangan kita itu bukan melawan manusia, tapi roh. Makanya kenapa tadi saya bilang, enggak usah pencitraan, Tuhan tahu hidupmu, setan pun tahu. Saya ingat dulu di Kota Palu, pernah ada kisah yang menghebohkan seluruh Indonesia heboh waktu gereja kedatangan seorang utusan dari gereja setan. Jadi ada orang dari gereja setan masuk ikut KKR waktu kami lagi bikin KKR. Tiba-tiba selesai ibadah dia gak mau pulang, lalu dia bilang saya mau minta didoakan. Kami doakan saudara, dia kerasukan. Lalu dia bilang saya kayaknya belum lepas, ternyata dia itu memang sengaja dikirim. Akhirnya besoknya kami bilang kamu datang ke gereja kita aja ya, karena waktu itu kita di gedung, di gereja kita di sini alamatnya. Waktu sebelum itu kami ini lagi layani satu orang pengerja di gereja itu, dia dari kampung. Dia itu setiap malam Jumat kasih sajen buat iblis saudara. Lalu dia akhirnya kerasukan, kita doakan. Nah orang ini baru dilepaskan. Waktu kami bawa orang dari gereja setan ini saudara, dia itu bilang gini loh, saya tahu di dalam ada seseorang. Kamu lihat saya kirim ilmu saya. Langsung yang di dalam kamar itu kerasukan. Langsung teriak-teriak. Waduh itu benar-benar kita melihat. Setan itu benar ya. Ada kuasanya memang. Saudara jangan bilang setan itu gak ada kuasa. Setan itu punya kuasa. Tapi kuasa Tuhan lebih besar. Bagi orang yang sungguh-sungguh tunduk kepada firman. Akhirnya kami layani dia saudara. Waktu kami layani dia, kami itu belum tahu saudara kalau dia ini utusan dari gereja setan. Heboh waktu itu Kota Palu. Waktu pertama kali kami layani, tiba-tiba dia teriak, aduh panas, kita doakan gitu ya. Panas, dia pegang di lengannya sini, panas. Tiba-tiba bisa keluar paku. Waduh bisa keluar yang begitu-begitu, tiba-tiba muncul gambar kepala kambing. Kayak pakai jarum gitu, ditato-tato. Lalu kita berdoa, akhirnya saudara dia bisa dilepaskan tuh setelah 3 bulan dilayani. Semua pendoa dari Kota Palu bersatu. Karena ilmunya itu memang luar biasa. Nah waktu itu ada beberapa pelayan Tuhan dari singers, worship leader, kami libatkan di dalam pendoa.
Ada satu orang WL dia itu agak melambai. Dia datang, kita suruh ikut doa lepasan kan di situ. Dia tengking yang dari gereja setan nih, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu nggak cewek itu ngomong apa? Lu nggak usah tengking aku ya, kita kan temen. Nggak usah sok-sokan kamu tuh temen saya. Daripada saya buka kartumu lebih baik nggak usah. Lari langsung dia saudara. Waktu itu kita layani dia yang tidak kudus langsung kerasukan di situ. Saya melihat benar-benar itu kuasa setan. Ya, merasuki orang-orang yang tidak hidup kudus. Apa senjata kita dalam dunia ini menjadi orang Kristen? Kekudusan. Engkau enggak kudus, engkau diketawain iblis. Makanya percuma, jangan pelayanan kalau hidupmu belum beres. Diketawain setan. Makanya dari itu kita lihat ada orang-orang puluhan tahun ke gereja tapi hidupnya enggak pernah berubah. Itu pasti ada yang ganduli tuh. Ya kayak kesaksian saya tadi malam, suaminya merokok, minum, istrinya berdoa, kerasukan kan. Hanya doa, hanya kasih yang bisa mengalahkan. Akhirnya setelah suaminya dilepaskan dari setan, rokok berhenti, judi berhenti, minuman berhenti, hidupnya diubahkan, dia baru bisa melayani Tuhan. Saudara, ya Alkitab berkata kita ini menghadirkan kerajaan sorga, sorga itu mulia. Tidak seindah kita ngomong sorga di dalam keluarga. Ya, suami istri kita harus benar-benar hidup mengikuti perintah Tuhan. Ya, kenapa? Karena tidak gampang. Membawa kehadiran kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam keluarga itu sorga. Tuhan gak mau kita nikmati sorga besok kalau kita mati. Kelamaan. Selama engkau ada di dunia, Tuhan mau engkau mengalami sorga itu. Ya, sehingga kita jadi orang Kristen yang gak pura-pura, gak munafik. Ya, kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Ayat ini berkata saudara, ya mari kita baca. Saya pengen, tadi ada yang bertanya kepada saya waktu kita makan, Bu. Ya saya itu tahu karakter saya ini buruk, bagaimana saya bisa berubah? Saya juga dulu memiliki karakter yang sangat buruk, saya tidak mengenal Yesus, saya tidak mengenal kebenaran. Apalagi kita orang dari Sulawesi, ya bawaannya panas terus, warna merah lagi. Ya jadi itulah saudara, karakter saya ini hancur. Tapi ketika saya mulai membaca firman, Alkitab berkata jangan marah karena amarah itu membawa kepada sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Saya mulai catat semua kelemahan saya. Awal bagaimana kita bisa berubah. Catat semua kelemahan dirimu. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah engkau selain dirimu sendiri. Ya, tidak ada yang berkuasa saudara. Tuhan pun gak bisa paksa engkau. Harus dari kesadaran. Saya catat semua kelemahan saya. Pemarah, tukang tersinggung. Saya catat semua. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mulai berdoa. Saya berpuasa. Tuhan saya mau diubahkan Tuhan. Saya ini pemarah, saya ini gini. Itu sebelum saya menikah saudara. Saya berdoa untuk Tuhan ubahkan karakter saya. Saya baca Alkitab. Mengucap syukurlah ya. Kasih itu sabar, lemah lembut, murah hati. Kasih itu gini, kasih itu gitu. Saya mulai berdoa. Ketika saya berpuasa hari pertama. Saya bilang hari ini saya berpuasa Tuhan saya mau jadi orang yang sabar. Dalam nama Yesus hari ini aku sabar. Begitu saya buka pintu, adik saya maki-maki saya. Enggak ada salah apa-apa. Lalu setan ngomong gini, ambil sepatu di depanmu, lempar ke mukanya dia. Dulu sebelum saya kenal Yesus, saya akan lakukan itu. Apa yang di depan saya ambil, saya lempar ke mukanya. Tapi Roh Kudus mulai ngomong, hari ini kamu berdoa minta sabar. Lalu firman mulai keluar, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, diam, harap tenang, ada ujian. Makanya dulu kita waktu sekolah kan kalau ujian ditulis gede tuh di papan kan. Harap tenang, ada ini ujian. Kalau kamu lulus, kamu bisa jadi orang yang sabar. Lalu saya mulai berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kuatkan saya. Iblis bilang lempar, adik saya tuh maki-maki saya. Tapi karena saya sibuk berperang dengan diri sendiri, saya udah gak dengar lagi makiannya dia. Lalu saya menang saudara.
Langkah demi langkah saya mulai menang. Gak ada yang bisa mengubah karakter kita selain firman Tuhan. Waktu kita rindu menjadi pelaku firman, akhirnya saya mulai berubah sedikit demi sedikit. Tuhan ubah. Ya, kenapa kita dengar firman? Supaya hidup ini berubah. Karena musuhmu itu si jahat, dia melihat engkau. Dia lihat setiap hari. Ya, bagaimana engkau di rumah, bagaimana engkau di gereja, bagaimana engkau di luar gereja. Percuma kita main sandiwara sama Tuhan.